lagi bersama saya Megumi Nayawan, tentunya dalam program Salam Olahraga. Di edisi kali ini seperti biasa, kami akan menghadirkan untuk Anda informasi seputar dunia olahraga di Provinsi Sulawesi Utara. Dan kali ini spesial karena kita bakal main air, pemirsa. Olahraga satu ini harus membutuhkan stamina ekstra karena terbilang cukup ekstrim. Ditambah lagi kita harus bermain di air. Dan saat ini saya sudah berada di tempatnya. Di sini adalah Waranai Arung Jeram, tepatnya di Desa Timbukar, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dan di samping saya ini udah kelihatan banget ada salah satu sungai yang memang biasa digunakan untuk olahraga air yang ada di sini. Ini udah terkenal banget loh pemirsa, bahkan turis mancanegara juga udah pada main di sini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan bertemu dengan salah satu teman saya, udah janjian untuk mengenal lebih dekat terkait olahraga air satu ini. Yuk! Hai, Bro Kifli, apa kabar? Baik. Oke, nah pemirsa ini saya sudah bersama dengan Bro Kifli, atau kalau sapaan sehari-hari yang lebih akrab tuh Leka. Jadi Leka ini merupakan salah satu boarder yang pasti udah terbiasa banget ya, udah sehari-hari kali ya main di sungai ini. Ya, bisa disebut juga. Oke, nah jadi pemirsa kita bakal mengenal lebih dekat untuk olahraga air ini bersama dengan Bro Leka. Bisa kan diajak buat main langsung? Bisa dong ya. pasti. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita mau tahu nih, kira-kira olahraga air apa sih yang biasa dimainkan di sungai ini? Untuk olahraga air sendiri sih biasa sih macam-macam ya. Mungkin ya salah satunya ya riverboarding ini sendiri. Riverboarding. Ya. Oke. Terus Sama ada arung jeram juga, rafting ya. Rafting. Ya, Oke. Jadi dua olahraga itu ya yang biasa dimainkan di sini. Iya, biasa dimainkan di sini gitu. Ya katanya udah sampai turis-turis mancanegara juga udah main di sini ya? Udah sering juga datang-datang kemari buat main. Oh, oke. Nah, kira-kira gimana sih gambaran permainan olahraga air ini? Kita tuh kayak mungkin masih kurang familiar tuh, apalagi riverboarding. Kira-kira tuh gimana? Oke, untuk riverboarding sendiri mungkin lebih cenderung sekedar kita bermain di air. Bisa disebut juga sebagai ya termasuk hobi juga sih sebenarnya, maksudnya kayak lebih memacu adrenalin sih biasanya. Pastinya. Termasuk ekstrim kan ya? Ekstrim juga sih. Terus kira-kira cara olahraga ini teknisnya seperti apa? Untuk teknisnya sendiri mungkin riverboarding pertama dari perlengkapan dulu ya. Mulai dari papan, terus boardnya boardnya langsung, terus perlengkapan keamanan atau safety kita sendiri. Ada di sini ada pelampung, ada juga helm nanti yang kita akan pakai. Juga nanti alat bantu mungkin kayak ada fins-nya untuk biar lebih gesit lagi nanti di air gitu. Manuvernya lebih bagus. Jadi ini sungai yang bakal dipakai buat olahraga ini? Iya. Oh wow, ini memang memacu adrenalin karena ada batu-batunya juga gitu ya? Memang seperti itu ya? Harus seperti itu. Ya. Oke deh, kalau gitu saya udah penasaran banget. Nah, selain riverboarding, di situ kan juga ada perahu karet tuh ya? Yang biasa digunakan buat rafting. Nah, kira-kira gimana sih gambarannya? Boleh nggak saya tanya-tanya lagi? Untuk lebih jelasnya mungkin saya punya senior ya, yang lebih ahli sih sebenarnya untuk rafting sendiri. Kalau mau saya kenalin ya. Boleh banget. Siapa tuh? Nanti kita langsung kenalan aja sama beliau. Beliau juga kebetulan ada di sana ya? Iya. Oke, yuk. Boleh. Siang, apa kabar bro? Ini ada yang mau. Halo, Megumi. Halo, Doli. Coach Doli. Iya. Oke, Coach. Tadi kok sempat tanya-tanya ke Leka terkait dengan arung jeram, tapi ternyata diarahkan ini yang lebih ahlinya nih. Tapi boleh dong kita diberi gambaran sedikit. Arung jeram itu kan sebenarnya sudah cukup familiar ya. Tapi mungkin gambaran umumnya seperti apa sih olahraga yang satu ini? Sebenarnya olahraga arung jeram ini dia di saat dilakukan di sungai,
mengundang juga wisatawan, bisa juga menciptakan atlet. Jadi di kampung kita ini, Kampung Timbukar, Desa Timbukar namanya. Di sini sudah banyak kali dibikin event semacam kejuaraan daerah dan banyak kali menghasilkan atlet-atlet. Dan pernah juga pada tahun 2001 kita dipercayakan oleh Indonesia, Sulut dipercayakan oleh Indonesia untuk membawa tim dan bermain di Amerika Serikat. Wow, udah sampai internasional nih coach ya. Wah, nah kalau awal mulanya sendiri dari tahun berapa yang Arung Jeram di sini? Masuk Arung Jeram di Desa Timbukar pada tahun 1993. Terus aktif kita bikin lomba, terus kita menciptakan atlet yang bisa tumbuh dan berkembang, membawa nama Sulut, terus membawa nama Indonesia. Lanjut kita di Arung Jeram, kita jadikan ini satu pencarian. Tapi semua itu dari hobi dulu. Dari hobi dulu pastinya ya. Kemudian ada prestasi juga dan akhirnya sekarang bahkan masyarakat umum juga boleh main di sini ya. Oh iya. Bahkan turis-turis juga ya katanya. Kita dengar-dengar sampai turis mancanegara banyak juga yang udah main di sini. Wow, menarik. Nah kalau untuk teknisnya sendiri gimana sih coach untuk kalau kita nih yang baru pertama kali mau coba main Arung Jeram? Pertama yang harus disediakan mental dulu ya, terutama keberanian dulu berarti ya. Mental dulu. Oke. Terus sebelum turun kita ada pemberitahuan gini, cara berarung jeram baik, benar dan aman. Bagaimana yang kita harus lakukan di sungai, ada sedikit benda-benda yang kita tidak boleh pegang walaupun dia bergantungan di sungai karena itu ada durinya. Tapi kalau berarung jeram jangan khawatir lah, yakin aman ya, enjoy ya. Iya. Yang pasti seru dong pastinya ya. Iya. Kalau gitu saya boleh juga nggak coach cobain untuk arung jeram di sini? Boleh kan saya juga. banget udah datang di sini jauh-jauh nggak cobain kan coach? Boleh juga. Berarti langsung nih kita langsung ke sana. Boleh langsung, tapi alangkah baiknya kita dengarkan dulu briefing atau kita pakai alat yang safety ya. Oh iya, betul. Standar pakai peralatan operasional dulu ya. Saya udah terlalu bersemangat coach. Jadi langsung aja di mana peralatannya? Briefingnya? Kita pakai perlengkapan dulu. Tolong diambil. Oke. Di sini ada helm. Di sini ada life jacket. Ini wajib ya? Iya, ini harus. Oke. Dipakai. Langsung dipakai. Oke. Langsung dipakai. Ini gini coach. Biasanya kalau pelampung begini, pakai pelampung dulu berarti ya? Siap coach. Iya. Oke. Ini saya lepas tas dulu coach. Iya. Nggak usah dibawa. Tapi, saya udah pakai baju ini. Baju buat siap basah. Jadi saya buka dulu baju kaos ya. Oke, silakan. Oke, bentar coach. Oke. Siap. Kita lanjut ke briefing. Oke, boleh. Yuk. Nanti dibekali dengan dayung. Oke. Jadi masing-masing pegang dayung ya, coach? Iya. Karena fungsi daripada dayung untuk menggerakkan perahu ke depan, ke belakang,
ke samping kiri ataupun samping kanan. Jadi semua harus bekerja gitu ya, Iya. Coach? Nggak bisa cuma duduk doang. Iya. Oke, langsung Coach. Gimana? Oke. Ini saya kasih dayung. Pegangnya gimana Coach? Cara pegang, kalau dayung kan terbagi dari 3 nama. Iya. Dijadikan satu dayung, yaitu pertama grip, ini untuk pegangan. Oke. Terus ini stick, ini untuk genggaman. Ini blade, lidah dayung. Ini fungsinya untuk perahu ke kiri, ke kanan. Mengarahkannya ya? Iya. Oh, baik. Oke. Berarti dipegang di atas sini. Iya. Kemudian Jangan terlalu ke bawah, karena bisa saja kita kena dengan penyakit osteoporosis. Oh iya. Oke, Sakit oke. tulang belakang, karena terlalu Berarti membungkuk. harus di tengah. Pas di tengah begini. Iya, Oke. Bagian atasnya dipegang begini Coach. iya, seperti Sudah itu. benar? Begini ya. Iya. Oke. Siap. Ini teman-teman pemandu juga Arum Jeram yang ada di kampung kita ini. Siap. Halo semuanya, Megumi. Pertama-tama, perhatikan cara duduk di perahu ya. Ini apabila Anda duduk di perahu dengan benar, walaupun ada benturan dari samping kiri, samping kanan, kita tidak mudah jatuh walaupun badan kita udah cenderung keluar. Oh wow. Ya? Oke. Oke. Dan ada juga 3 kali boom, itu apabila kita akan masuk jeram yang ekstrim, kita pakai aba-aba 3 kali boom. Caranya seperti ini, boom, boom, boom. Jadi semua penumpang masuk ke tabung lantai, tapi jangan lupa pegang juga talinya. Tetap pegang tali ya. Oke. Ya. Tetapi ada yang mentalnya kurang, dari start sampai finish caranya seperti ini, nggak enak. Nggak kurang menikmati. Iya. Gitu aja. Oke. Oke, kembali. Dan kalaupun ada yang jatuh di perahu, ada yang jatuh dari perahu, tolong jangan panik. Ya. Tetap pada Secepat posisi mungkin, gitu ya. rescue akan menolong Anda. Oh, baik. Oke, ready to rock and roll? Ready. Yuk. Tunggu dulu. Oh, apa lagi nih, Coach? Riverboardingnya juga harus dong. Harus ada briefing juga. Ada pastinya. Oh, ya. Betul. Ya. Supaya keamanan juga ya. Pastilah. Gimana, Oke? Bang? Gimana, Bang? Oke, nanti saya coba terangkan ya. Sip. Nah, kira-kira kalau peralatannya agak beda sedikit ya. Ya, hanya sedikit aja bedanya. Sedikit, tapi Hanya sedikit. safety-nya tetap sama. Sama pastinya. Oh, oke. Wow. Oke. Ini alatnya ya. Ya. Ini dia bintang Oke. utamanya. Ya, pastinya. Oke. Oke, jadi ini boardnya atau papannya untuk riverboarding. Nah, untuk kelengkapan atau pengaman selain dari helm sama pelampung, nah ada satu lagi yang harus ditambah. Oh, oke. Kita pakai fins atau iya, kaki iya, katak sebagai manuver. Jadi daya dorongnya lebih kuat. Nanti kalau untuk jeram lebih bagus, lebih Kita presisi pakai- lagi. Iya. Oke. Berarti posisinya gimana tuh? Oke, nanti saya kasih agak contoh sedikit ya. Boleh, untuk boleh. riverboarding. Oke, mungkin agak sedikit buka ya. Ini anggapannya Oke. di atas air ya. Jadi ini di atas air. Langsung. Oke. Jadi untuk posisi untuk papan kita itu tengkurap atau tiarap ya. Oke. sebutnya. Jadi posisinya karena di masing-masing ini ada handle, Ya. jadi kita bisa pegang dari dalam ya. Posisinya nanti kita tinggal gini aja. Berarti cuma setengah badan ya yang Ya. naik ke board. Posisi nanti untuk bagian dada itu kan di sini ada busanya, Ya. nanti bisa nyender di sini. Oh, bisa Busanya. sekali Ya. di situ. Oke. Dadanya begini. Nah posisinya kaki lurus aja. Aha. Posisi begini. Nah, Oke. kan? Simple. Gimana? Simple. Ya. Nanti kita coba langsung. Coba. Bisa Kalau dong. sesimpel itu ya. Ya, boleh kalau mau coba langsung. Ayo. Oke, siap. Tiba-tiba saya udah deg-degan nih pemirsa, gimana ya? Oke. Tapi aman kan ya, Coach? Aman. Aman? Gimana? Siap. Oke, Aman. langsung aja kalau gitu. Yuk, kita Oke. berangkat. Jadi yang kita duluan apa nih? Rafting atau riverboarding? Riverboard duluan. Atau mau yang kecil-kecil aja dulu mungkin ya. Kita ke mana Ke dulu? boarding ke dulu. ini? Apa Ke ke boarding. apa namanya? Apa tadi? Riverboarding. Riverboarding atau ke sini? Langsung kita coba di bawah. Oh, di bawah. Sama-sama di bawah situ ya. Oke, yuk. Olahraga arung jeram ini di Sulawesi Utara sudah sangat banyak disukai. Di masa sebelum pandemi COVID,
olahraga arung jeram terus dilakukan dan sudah menjadi olahraga yang dikomersilkan. Dengan berkembangnya wisata arung jeram, maka saat ini arung jeram telah menjadi olahraga petualangan sekaligus rekreasi dan wisata. Siap menantang siapa saja yang ingin menikmati pengalaman baru. Pengarungan sungai haruslah disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan, dan keadaan alam. Dalam arung jeram, keselamatan haruslah tetap menjadi pertimbangan utama. Oke pemirsa, ini tadi tuh seru banget karena memang pengalamannya cukup beda ya dari pengalaman-pengalaman biasanya. Di situ kita naik perahu karet ini dibekali dengan dayung, jadi harus mendengar aba-aba sambil juga melihat kondisi air yang memang cukup ekstrim medannya gitu, banyak bebatuan, arusnya juga cukup kencang, bahkan tadi ada yang memang sangat curam. Dan untunglah kita bisa berhasil melewati itu tanpa terbalik, karena kata coachnya biasanya di situ juga spot yang memang cukup ekstrim dalam perjalanan tadi. Tapi ini mungkin masih setengah perjalanan. Kita mau ngobrol dulu sama Coach Doni yang jadi kapten di perahu karet saya. Coach, gimana tadi perjalanannya untuk medan yang kita udah tempuh sampai saat ini? Sampai saat ini saya rasa masih aman. Masih aman ya? Soalnya airnya ada lagi naik. Jadi Iya, naik. Itu lain bagus kita atau... Oke, itu bagus juga ya? ya untuk pemula. Ya. Nah, tapi sambil kita arung jeram, tadi tuh Bro Leka kita ini udah mulai dengan riverboarding ya. Jadi kita barengan tadi. Nah, Kak Leka, kalau untuk medan dari sini ke depan masih cukup aman nggak? Medan Masih aman ya, nggak ada yang curam kayak tadi? masih aman. Saya pastikan dulu karena saya mau coba juga pemirsa. Oke, kalau gitu saya boleh coba nggak dari sini ke sana? Biar teman-teman yang lain masih tetap dengan arung jeram. Saya mau coba yang satu itu pemirsa. Olahraga riverboarding mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara. Namun bagi mereka yang menyukai wisata alam dan olahraga air, tentu tidak asing lagi dengan olahraga rekreasi ini. Riverboarding adalah aktivitas berselancar di sungai menggunakan papan selancar. Riverboarding dicetus oleh para pemandu rafting pada tahun 1970-an yang dicoba di sungai-sungai pegunungan Alpen Prancis. Indonesia sendiri memiliki rekreasi olahraga ini, salah satunya terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sementara di Provinsi Sulawesi Utara, salah satunya di Sungai Nimanga, Kabupaten Minahasa. Dari tahun ke tahun, peminat riverboarding mulai bertambah dan sudah menjadi olahraga yang paling digemari oleh para petualang untuk bisa meraih prestasi. Kita menepi ke sana dulu. Ke kanan. Pegang dulu perahu. Ayo berenang. Oke. Kita. Pegang dulu perahu. Ternyata tidak semudah itu, Mas. Saya terbalik.
saya terbalik dan masih cukup shock karena memang ternyata medannya seterjal itu. Jadi beda sekali dengan rafting tadi. Kita di atas perahu ini beda 100% berbeda guys. Jadi memang betul-betul tadi badan memang terbalik-balik meskipun saya berusaha untuk tetap stabil, tapi untung ada guide juga yang tahu mendampingi dan tetap bilang untuk tetap tenang karena memang banyak batu, banyak medan curam dan airnya itu deras sekali membawa badan kita. Tadi saya sudah sempat terpisah dengan board saya dan untung itulah gunanya untuk pemula kita harus punya guide. Seiring berjalannya waktu, olahraga arung jeram dan riverboarding di Sulawesi Utara terus dikembangkan oleh pengurus Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Sulawesi Utara. Dan bahkan melalui olahraga arung jeram, sejumlah atlet asal Sulawesi Utara menorehkan sejarah di tingkat nasional, bahkan beberapa kali ikut mewakili Indonesia di ajang kejuaraan internasional dalam ajang internasional. Selain itu, mereka tetap eksis dalam menggelar berbagai kejuaraan di daerah untuk regenerasi atlet di daerah. Dan pemirsa, itu tadi kita sudah melewati perjalanan yang cukup panjang untuk rafting maupun river boarding, meskipun memang banyak cerita, banyak kejadian juga yang sangat menantang, medan yang terjal, curam, bahkan arusnya tuh memang luar biasa. Tapi di ujung perjalanan kami akhirnya disuguhkan dengan pemandangan secantik ini, seindah ini, dan kami mengakhiri perjalanan olahraga air kali ini di air terjun Sapa di Desa Timbukar, Kabupaten Minahasa. Cantik sekali memang perjalanannya dan pastinya mengobati rasa lelah kita ketika kita tadi sudah main untuk arung jeram maupun riverboarding. Dan memang pemirsa, ini pengalaman yang sangat-sangat tak akan terlupakan buat saya karena olahraga air yang menantang dan harus membutuhkan stamina ekstra juga keberanian pastinya. Dan jangan lupa tentunya buat Anda yang ingin mencoba olahraga air yang ini, karena termasuk dalam olahraga ekstrim, bahkan untuk riverboarding itu nomor 2 ekstrim. Jangan lupa untuk tetap dalam pengawasan instruktur atau pendamping supaya tetap memperhatikan untuk keselamatan kita, apalagi kita yang baru ingin memulai untuk olahraga air jenis ini. Dan akhirnya pemirsa, sampai di sini dulu untuk episode Salam Olahraga kali ini. Tetap saksikan Salam Olahraga TVRI Sulawesi Utara pada episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga.